kehadirannya dalam rangka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sami'allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak PJ Wali Kota Bekasi, Bapak Haji Raden Gani Muhammad SHMAP. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bekasi, Ayahanda Bapak Haji Karto SIP MSI Qadarullah bintul Hayat. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibunda DRA Aksia MSI, Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bekasi. Tentunya pemimpin alam sejagat raya hingga saat ini, menuntut para nabi dan rasul, membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Abdul Qudud wa Abdul Mawjud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Fatihah, Qul tahlil kami al-mu'ajjabtain. Kami mohon kepada Akhina Karim, sahabat saya Sofyan Hadi, dan dilanjutkan pembacaan kisah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bekasi oleh Ayahanda Bapak Haji Karto SIP MSI, dan dilanjutkan tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Raden Gani Muhammad SHMAP. Wajib muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwatin tawbatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qulhum syurimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pahala yang berlipat ganda dan ganti dunia maupun akhirat. Ada hadiahnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوض سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا Salam
Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Raden Gani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bu Sekdis, para kabin, Kasih, Orlam, dan Grup, Danton, dan seluruh peserta Satpol PP yang hadir dalam kegiatan Maulid malam hari ini. Alhamdulillah, tadi sudah kita ikuti pembacaan Maulid sambil berselawat yang diiringi dengan dentuman hadroh. Kalau kita ibaratkan, kalau kita berzikir adalah dentuman jantung kita, hadroh. Tapi tuk 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 sambil berzikir, itu hadroh. Tapi kadang-kadang kita tidak paham dengan itu. Dentuman itu seakan-akan itulah pelengkap untuk semaraknya Maulid. Tentunya apa yang tadi kita baca, alhamdulillah juga karomahnya langsung keluar. Karomah Maulid, kita bersalawat langsung keluar ketika jeda 5 menit. Ada kacang, ada tahu, ada jeruk, ada pisang, semua macam-macam. Karena semua itu adalah zat Tuhan, zat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih Pak PJ bisa hadir di acara Maulid. Memang kegiatan Maulid ini yang kedua Pak, dan kegiatan rutin kita sebulan sekali adakan taklim. Mudah-mudahan kegiatan Maulid ini menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang apa itu yang mati? Hah? Menghidupkan yang mati, apanya yang mati? Mungkin perasaannya yang mati, instingnya yang mati, jiwanya yang mati, tidak mau berselawat, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, syirik, kita matikan. Jangan kita matikan. Mari kita dengan bermaulid kita bangkitkan, kita hidupkan hal-hal yang baik. Apalagi Satpol, gara-gara 5.000 viral. Viral, subhanallah. Mudah-mudahan dengan malam hari ini kita maulid, kita diberikan karomah yang luar biasa. Rezeki lebih dari 50.000. Ya, kita ambil 5.000 belum viral, tapi rezekinya mudah-mudahan Satpol lebih dari itu. Tapi jangan lewatkan ketika kita berbagi, bersedekah, berikanlah sedekah. Mari kita hidupkan itu pada malam ini dengan kita berselawat. Mudah-mudahan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, yang miliaran sel, kita berbagi, kita hidupkan supaya apa? Sensitif. Ya. Mudah-mudahan ini kalau kita sudah hadir, mungkin akan memberikan yang luar biasa, memberikan pesan bahwa Satpol PP yang dihadapi 2024 adalah pilkada gubernur dan pilkada wali kota. Mudah-mudahan Satpol Kota Bekasi aman, tentram, tertib. Satpol juga penasehat, jangan pada nyungsep. Ya Pak, kita semenjak saya di sini, Satpol kurang lebih 10 orang atau lebih pada nyungsep.
habis apel pagi langsung besok sorenya udah ini lagi. Tapi mudah-mudahan diberikan kesehatan sampai dengan pilkada selesai. Jangan seterusnya, jangan pilkada selesai langsung puncak. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan berkah dan karunia. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Raden Gani Muhammad SHMAP aku PJ Wali Kota Bekasi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Pada Bapak PJ Wali Kota, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. Masih pada kuat ya Bapak Ibu sekalian? Soalnya saya mau kuliah 7 malam. Tapi alhamdulillah kata Pak Kasat tadi kalau mahnya udah keluar, jadi tenaganya ada lagi ya. Kita santai aja Pak ya. Supaya ini saya juga buka dulu dengan pantun dulu buat Bapak Ibu sekalian. Musafir berjalan di tengah malam, mencari masjid tempat persinggahan. Izinkan saya ucapkan salam pada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kaleng-kaleng Pak jawabnya. Semangatnya 45, alhamdulillah. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kasatpol PP beserta para pejabat utama di lingkungan Satpol PP di Mako Satpol PP Kota Bekasi dan juga jajaran Satpol PP dari 12 kecamatan yang pada kesempatan malam hari ini hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di Mako Satpol PP Kota Bekasi dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga ihsan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari Amin. Tidak lupa juga saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mendoakan rekan kita, saudara kita, anggota Satpol PP Kota Bekasi yang telah mendahului kita. Semoga almarhum, almarhumah, jajaran Satpol PP yang telah mendahului kita diampuni segala hilafnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan surga kuburnya. Amin. Juga bagi kita semua yang di sini, semoga Allah berikan kesehatan yang paripurna sehingga kita bisa diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat. Juga saya apresiasi kepada Pak Kasatpol PP. Ini bentuk kecintaan pimpinan kepada jajarannya yang tidak hanya memikirkan keduniaan saja, yang hanya tidak memikirkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya saja, tapi beliau ingin sama-sama dalam penugasan dan nanti di akhirat kelak kita bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jarang pimpinan
yang memperhatikan sampai hal seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian patut berbangga, patut senang dengan kita diingatkan seperti tadi disampaikan, supaya alarm-alarm kita yang mati kita hidupkan kembali, ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW tadi kita dengarkan doa-doa berjanji yang berisi puji-pujian, doa-doa dan cerita mengenai Rasulullah SAW, mulai dari kelahiran beliau, masa kanak-kanak, sampai beliau diangkat menjadi Rasul, ya. Itu syarat makna. Kita tentu harus dalami, harus pahami, beli teks artinya daripada berjanji tersebut, sehingga sambil kita melantunkan doa-doa pujian dan cerita yang diiringi dengan nada dan irama, kita insya Allah akan memahami makna pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, Bapak Ibu sekalian, tentu kita diingatkan apa esensi kita dengan Maulid Nabi ini. Tentu kita ingin di dalam hidup kita ini punya panutan, punya idola. Kadang-kadang kita, mungkin kita semua sudah punya anak, dan kita juga, kita mengidolakan pemain drakor, drama Korea, mengidolakan artis tertentu, mengidolakan sampai dari gaya hidupnya, gaya rambutnya, ditiru habis. Tetapi apa yang diidolakan, ditiru tadi tidak menimbulkan berkah buat kita. Di handphone kita dipasang PP-nya artis atau selebritis, yang bayarin pulsa juga bukan dia, kenal juga kagak, bukannya bapak ibunya yang dipasang, tapi tadi. Nah itu kadang-kadang kita suka salah arah mengidolakan tadi. Nah tentu kita ini diberikan akal dan pikiran untuk bagaimana kita punya idola, dan idola ini harus manusia yang apple to apple dengan kita. Kalau idolanya malaikat, ya kita tidak tahu malaikat seperti apa bentuknya, ya kan? Tetapi idolanya kepada manusia. Nah manusia yang terpilih oleh Allah sebagai manusia terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya, ya. Tersabar kepada umatnya, terberat dalam perjuangan syiar Islamnya, dan terrek lainnya. Itu sesungguhnya yang harus menjadi idola kita. Itu seharusnya menjadi cermin kita, contoh kita di dalam kita berkehidupan. Kalau kita simak Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, penutup para nabi dan Rasul, yang mukjizatnya terbesar adalah Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam jangka waktu dia mulai diangkat sebagai Rasul umur 40, meninggal umur 63 tahun, telah membangun peradaban dunia yang begitu dahsyat dan begitu hebat. Dia telah merubah mindset sikap orang Quraisy yang tidak ada pada saat itu.
lahir bayi perempuan dikubur, perbudakan, hamil, itu tidak ada tanda. Tetapi beliau bisa membangun peradaban yang dimulai di Jazirah Arab sampai meluas di tanah air kita saat ini. Nggak ada WA, nggak ada email, nggak ada WhatsApp, tadi ya WA ya, tapi bisa tersampaikan ke seluruh penjuru dunia. Kalau menurut logika kita saat ini nggak mungkin. Kita karena otak kita terlalu kecil untuk bisa memikirkan hal itu. Sebagaimana intinya Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Kalau kita pakai otak kita, nggak mampu otak kita memikirkan itu. Dengan bekal keimanan tadi, karena kita iman, punya keimanan, maka kita percaya hal tersebut. Ada hal-hal yang tidak bisa kita terima, seolah-olah kan akal kita tidak mampu memikirkan, bukan itu tidak masuk akal. Nah, ini yang harus menjadi penjuru bagi kita. Ini yang harus menjadi rujukan bagi kita. Nabi Muhammad di tengah-tengah structure culture budaya Arab pada saat itu, tetapi dia menjadi orang yang terpilih, orang yang digelari al-amin, yang dapat dipercaya oleh semua. Beliau tadi dipilih oleh Allah untuk bisa mensiarkan, menerima ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya juga, kalau Al-Quran itu buatan manusia, Nabi Muhammad melalui ayat-ayat suci Al-Quran tersebut bisa menceritakan terkait dengan Fir'aun yang pada saat itu tidak ada perpustakaan, tidak ada sumber bacaan yang bisa dibaca oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tetapi dia bisa menceritakan secara detail. Dan saat ini ditemukan mumi Fir'aun yang diteliti oleh para ahli, ternyata dia ada kandungan garam. Bahwa benar Fir'aun tenggelam di laut. Kok bisa sedetil itu Al-Quran? Kok Nabi Muhammad bisa menyampaikan itu kalau itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadikan apa yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita beli handphone, kan ada buku petunjuknya cara menggunakannya. Kalau kita beli mobil BMW, tentu ada petunjuk cara menghidupkan mobil, bagaimana merawatnya, bagaimana servisnya. Nggak bisa mobil BMW pakai petunjuknya Mercy atau Toyota. Artinya kita sebagai umat Islam, petunjuknya ya Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah. Jadikan itu sebagai panutan untuk pedoman hidup kita, bagaimana kita hidup. Jangan kita pedoman hidup mengacu kepada yang lain yang belum tentu kebenarannya itu bisa diyakini. Dari mulai Nabi Muhammad menerima wahyu, dikodifikasikan dalam bentuk Al-Quran, sampai saat ini sudah puluhan ribuan tahun ke belakang, tetapi Al-Quran terjaga kemurniannya karena campur tangan Allah. Mungkin kalau buatan manusia atau
Tapi kalau Al-Quran dirubah, itu ketahuan pasti. Karena saya belum mendengar, ada umat lain yang hafal kitabnya sendiri, mulai dari halaman pertama sampai akhir. Tapi Al-Quran 30 juz, itu anak kecil juga sudah banyak yang hafal. Itu cara Allah untuk menjaga kemuliaan kesucian daripada Al-Quran. Itu sesuatu yang tidak bisa masuk akal kita, tetapi ada kenyataannya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita pertama kembalikan idola kita untuk mengidolakan Rasulullah SAW. Ininya kegigitnya di sini, sakitnya seluruh badan berasa. Nah, tolong saya wanti-wanti ingatkan, sebagai penanggung jawab tertinggi di Kota Bekasi, begitu melihat ada yang tercemar, rasanya sedih. Rasanya gimana itu? Apakah Pemda sudah tidak sanggup menggaji? Apakah Pemda sudah tidak sanggup memberi kesejahteraan? Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Satpol PP Kota Bekasi masih lebih baik, Pak. Kita harus bersyukur. Ya. No woman, no cry. No money, no door. Ya. Kita harus mempunyai jiwa korsa, saling mengingatkan, saling kompak di dalam pelaksanaan tugas. Raih kepercayaan masyarakat. Pada saat masyarakat sudah percaya sama Bapak Ibu sekalian, akan respect, akan hormat, kita akan dihargai karena eksistensi kita. Dasar Bapak sebagai Satpol PP jelas undang-undangnya. Undang-Undang 23 2014, PP-nya ada, polisi juga ada, undang-undangnya ada, TNI undang-undangnya ada. Jadi kita equal secara legalitas. Cuman kadang-kadang kurang pede, ya kan? Kenapa kurang pede? Karena kita kurang memahami tugas pokok dan fungsi. Jarang kita menyempatkan membaca, mempelajari, sehingga akhirnya kita tidak pede. Tapi kalau kita paham tugas pokok fungsi kita, apa yang harus kita lakukan, pede karena sudah punya buku manual tadi. Tapi jangan PDOD, percaya diri overdosis. Yang namanya kalau overdosis ya mati, ya kan? Kita harus bangga punya semangat korps, jiwa korps daily. Ya, itu harus kita bangun, harus kita tumbuhkan. Yang pintar, ajari, kasih tahu. Jangan yang pintar sombong. Yang nggak paham, tanya. Jangan pura-pura pintar. Yang namanya pura-pura pintar suka ketahuan. Begitu dikit balik, ditanya balik, bisu jadinya. Ya, mari kita guyup, mari kita bersatu, harumkan nama Satpol PP. Siapa lagi yang mau mengharumkan kalau bukan anggota-anggotanya? Pasti saya sebagai wali kota Makassar, jajaran pimpinan akan mensupport itu. Kita ini lembaga pemerintah, lembaga besar. Jangan kita menyanyiakan, ya, dan kita jangan pernah menyerah. Bapak tahu bangkuan, tahu kan? Itu ditanam di tempat kotor, ya kan? Tapi begitu dikupas, jati dirinya tetap putih, bersih. Meskipun kita ditempatkan dimanapun, kalau kita emas tetap emas.
Ya kan? Kita harus percaya itu, harus yakin itu. Filosofi bengkuang itu dia ditanam di tanah yang hitam, yang kotor. Tapi begitu dikupas, putih, bersih. Kita pun mau ditempatkan di mana saja. Tapi kalau memang jati dirinya bagus, kita tetap emas. Dan saya katakan, jangan pernah sekali-kali menyerah. Never give up. Sekali kita menyerah, ditugasi pimpinan, tolong kerjakan. Wah Pak, mohon, saya tidak bisa. Detik itu juga pimpinan akan menunjuk orang lain dan kita akan tersisihkan. Never give up. Seperti penggali emas, dia gali terus, dig more little. Akhirnya ditemukan emas di kedalaman berapa ratus meter ke bawah. Yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi momentum untuk saling mengingatkan. Tidak bermaksud mengajari atau menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi karena rasa cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian, saya harus menyampaikan sesuatu yang untuk menjaga keutuhan dan kecemerlangan organisasi Satpol PP. Mohon maaf bila ada salah hilaf dalam penyampaian. Pengennya saya sempurna, tapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.